Ada satu pimpinan Quraisy bernama Naim bin Mas'ud. Dia merupakan dutanya pasukan Quraisy. Bencinya dengan Islam luar biasa. Dengan hikmah Allah, tiba-tiba saja Naim bin Mas'ud melempar surat dengan anak panah yang isinya, "Wahai muslimin, sampaikan kepada Muhammad kalau saya mau masuk Islam." Kemudian para sahabat menyampaikan surat dari Naim kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, "Baiklah, berikan dia jalan untuk menemuiku." Singkat cerita, Naim menemui Rasulullah sendiri di tengah malam tanpa ditemani orang lain. Pada saat menemui Rasulullah, Naim langsung mengucapkan syahadat yang bunyinya, "Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Setelah syahadat, para sahabat berkata kepada Naim, "Hai Naim, bagaimana kau bisa masuk Islam?" Kemudian Naim berkata, "Pada malam ini, hati saya tersentuh. Padahal sebelumnya saya sangat benci dengan Islam, dan saya selama berhari-hari melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti, kita sudah lama menyerang dengan segala macam cara, namun tidak bisa menembus kalian." Ini merupakan bentuk ijabah doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Lalu Naim berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada satupun dari pasukan Ahzab yang mengetahui tentang keislamanku, maka perintahkan apa saja kepadaku, dan aku akan melakukannya." "Wahai Naim, kau hanya satu orang, apa yang bisa kau lakukan? Dan bila kau mampu memecah belahkan mereka, maka lakukanlah," ucap Rasulullah. "Aku akan melakukannya ya Rasulullah," jawab Naim. Lalu Naim pun kembali ke pasukan Ahzab. Pada saat menjelang waktu pagi, Naim pergi ke suku Yahudi Quraidah. Setibanya di pintu gerbang suku Quraidah, Naim berteriak berkata kepada pimpinan suku Yahudi Quraidah, "Hai Ka'ab, bukakanlah pintu untukku." Pasukan Ka'ab melihat Naim bin Mas'ud ada di depan pintu gerbang, dan mereka tahu Naim ini salah satu pimpinan Quraisy setelah Abu Sufyan. Maka mereka membukakan pintu untuknya. Lalu Naim masuk, dan dikumpulkanlah tokoh-tokoh Yahudi Quraidah seraya berkata, "Bukankah kalian mengenalku dengan baik?" "Tentu saja," ucap mereka. "Bukankah kalian tahu kedudukan aku di kaumku?" tanya Naim. "Iya, setelah Abu Sufyan engkau adalah pemimpin Quraisy," ucap mereka. "Bukankah kalian juga tahu kebencianku kepada Muhammad dan agamanya?" tanya Naim. "Iya, kami tahu itu. Kalau tidak benci, kenapa kau pergi jauh-jauh dari Mekah mengepung Madinah?" "Memang ada apa, hai Naim?" tanya mereka. "Kita telah mengepung Madinah selama 40 hari, dan aku melihat Quraisy mulai merasa jenuh. Jika mereka tiba-tiba kembali pulang ke Mekah, maka tertinggallah kalian sendiri di kota Madinah, dan pastilah dengan jumlah pasukan kalian ini tidak akan mampu mengalahkan Muhammad," jawab Naim. "Kalau begitu, apa saranmu hai Naim?" tanya mereka. "Kalian harus meminta minimal 10 orang tokoh Quraisy untuk tinggal bersama kalian di benteng ini, dan pastikan mereka tidak menolak itu, agar kalian bisa memastikan kalau Quraisy tidak akan pulang, karena 10 tokohnya ada di sini," ucap Naim. "Itu ide yang bagus," jawab mereka. Lalu Naim pamit untuk kembali ke pasukan Ahzab. Setibanya di pasukan Ahzab, Naim bin Mas'ud langsung mendatangi orang-orang Quraisy dan mengumpulkannya. Setelah berkumpul, dia berkata, "Bukankah kalian tahu kedudukan aku di sisi kalian?" tanya Naim. "Kami tahu, engkau pimpinan kami setelah Abu Sufyan," ucap mereka. "Kalian juga tahu kebencianku kepada Muhammad dan agamanya?" tanya Naim. "Tentu saja," ucap mereka. "Ada apa hai Naim? Kenapa kau mengatakan seperti itu?" tanya mereka. "Aku telah mendapatkan informasi bahwasannya suku Yahudi Quraidah akan memperbaharui kesepakatan dengan Muhammad," ucap Naim. "Dan sebagai jaminannya, mereka akan meminta 10 orang tokoh kalian untuk mereka berikan kepada Muhammad sebagai jaminan agar kesepakatannya diperbaharui. Bila benar yang engkau ucapkan, tentu ini masalah serius, dan tidak mustahil Quraidah berkhianat kepada kita, sebagaimana dia berkhianat kepada Muhammad," ucap mereka. Kemudian Abu Sufyan sempat ragu, lalu dia berkata, "Biar saya pastikan sendiri ke suku Quraidah." "Silakan, ini informasi yang saya dapatkan," ucap Naim. Maka, pergilah Abu Sufyan ke benteng suku Yahudi Quraidah. Setelah tiba dan masuk,
Abu Sufyan berkata kepada mereka, "Besok kita akan serang seperti kemarin, lalu kalian serang mereka dari benteng." Kebetulan pada waktu itu malam Sabtu, maka mereka berkata, "Kalian tahu kalau hari ini adalah malam Sabtu, dan besok hari Sabtu dalam agama Yahudi tidak boleh berperang. Baik, kita mulai menyerang muslimin pada hari Minggu saja," ucap Abu Sufyan. "Boleh saja, dengan syarat, kalian ikutkan 10 tokoh kalian di pasukan kami, untuk menguatkan pasukan kami," jawab mereka. Abu Sufyan berkata dalam hatinya, "Benar apa yang dikatakan Naim bin Mas'ud. Baiklah, saya akan bermusyawarah dengan tokoh-tokoh Quraisy," ucap Abu Sufyan. Setelah itu, Abu Sufyan kembali ke pasukan Ahzab.